turn in pada segmen tersebut. Oke, terus selanjutnya absensi sama seperti sebelumnya. Jadi untuk seluruh praktikan diharapkan menyalakan kameranya. Kemudian setelah saya panggil, baru kalian boleh mematikan kembali kameranya. Oke, untuk seluruh praktikan saya tunggu untuk dinyalakan kameranya. Yang pertama, Joshua Juliano. Sekali lagi, Joshua Juliano Limbong. Oke, seperti belum hadir. Selanjutnya, Muhammad Hadafi Al-Fajri. Sekali lagi, Muhammad Hadafi Al-Fajri. Oke, seperti belum hadir. Selanjutnya, Ahmad Ananda Yuda. Sekali lagi, Ahmad Ananda Yuda. Oke, seperti belum hadir. Selanjutnya, Fahri Ibrahim Isnandar. Sekali lagi, Fahri Ibrahim Isnandar. Oke, seperti belum hadir. Selanjutnya, JC Ernest Wagner. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Bisa langsung dimatikan. Selanjutnya, M. Fatan Ramayani. Hadir, Bang. Oke, bisa langsung dimatikan. Selanjutnya, Aham Setiadi. Sekali lagi, Ahmad Setiadi. Oke, seperti belum hadir. Selanjutnya, Riesti Rahmaning Tias. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Bisa langsung dimatikan. Selanjutnya, Joshua Stevi Timothy. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Bisa langsung dimatikan. Selanjutnya, Yusuf Malik Raharjo. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Eliezer Nikel Budi Anto. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bang. Sudah dinyalakan kameranya? Udah, Bang. Oke, terima kasih. Kasih, Bang. Selanjutnya, ya, Fateh Sidik. Sekali lagi, Fateh Sidik. Oke, seperti belum hadir. Selanjutnya, Muhammad Restu Fauzan. Muhammad Restu Fauzan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Antonius Januario. Hadir, Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Rumania Delia.
Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Immanuel Rivaldi. Sekali lagi Immanuel Rivaldi. Oke, sudah belum hadir. Selanjutnya Musandi Reskiawan. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Miftahul Akmal. Hadir bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ahdan Ahmad. Hadir bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Tarisa Amalia. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bidara Paraswati. Oke, terima kasih. Selanjutnya Safina Maulida. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fajar Faizin. Sekali lagi Fajar Faizin. Oke, sudah belum hadir. Selanjutnya Ram Erial Amanurung. Hadir bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fauzi Nurobani. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mangaratua Simatupang. Hadir Bang. Sekali lagi Mangaratua Simatupang. Oke, Hadir Bang, hadir. terima kasih. Ya, sudah. Selanjutnya Asyami Anggraini. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kevin Arianto. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ali Yahya. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Nadila Tuharya. Sekali lagi Nadila Tuharya. Oke, sudah belum hadir. Selanjutnya Japarista Tambatua. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Naufal Lutfi Rabani. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Raihan Errahman. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pasca Fernando. Hadir Bang. Sudah dinyalakan kameranya? Udah Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Binsa Ricardo. Sekali lagi Binsa Ricardo. Oke, sepertinya belum hadir. Selanjutnya Siti Nurlita. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Maulana Fadlan. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Ceti Fatul. Hadir Kak. Sudah dinyalakan kameranya? Udah Kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Aritua Hutagaluh. Hadir bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mosohibul. Hadir Bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Dwi Febrian.
Hadir bang. Oke, Hadir, Bang. terima kasih. Ya sudah. Selanjutnya Fariski Cornelius. Hadir bang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mirna Yunika. Hadir bang. Kameranya oke, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ilham Jaya Pratama. Hadir kak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Terry Dodo. Sekali lagi Terry Dodo. Ya, sudah belum hadir. Selanjutnya Reza Marwesi. Oke, terima kasih. Selanjutnya Excel Octavianus. Sekali lagi Excel Octavianus. Oke, sepertinya belum hadir. Di sini ada yang merasa belum di absen ataupun telat masuk. Jika ada yang merasa belum di absen, bisa gunakan fitur ASN-nya. Oke, berarti sudah semua ya. Oke. Untuk selanjutnya, kita tonton peragaan video praktik terlebih dahulu. Jadi untuk seluruh praktikan disimak terlebih dahulu videonya. Jika ada kendala jaringan ataupun antara video maupun audio tidak sinkron, nanti bisa dilihat di link YouTube yang nanti akan kami berikan. Di kalian sudah muncul belum? Sudah bang. Sudah kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kak, dari izin kak. Laboratorium Sekolah Dasar Ya, tadi siapa yang berbicara? Saya Kak Nadila Tuharia hadir. Oh iya, nanti di akhir praktikum akan saya absen ulang kok. Oke, jadi diperhatiin dulu aja ya. Ya Kak. akan memperagakan praktikum berbagai maupun berbagai. Terdapat beberapa alat dan perlengkapan yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama ada manometer yang berfungsi untuk mengukur tekanan pengindah dinamis. Lalu ada lorong udara yang berfungsi sebagai tempat pengamatan aliran udara. Selanjutnya ada kipas penghisap yang berfungsi untuk menghisap udara agar melalui lorong udara. Selanjutnya ada power supply yang berfungsi untuk mengatur besarnya tegangan pada kipas penghisap. Selanjutnya ada water pass yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan manometer. Selanjutnya ada troli pengukur tekanan udara yang berfungsi untuk memvariasikan besarnya luas penampang pada lorong udara. Selanjutnya ada petroleum jelly yang berfungsi untuk mencegah masuknya udara dari luar. Lalu ada mistar yang berfungsi untuk meningkatkan keakuratan pengukuran pada manometer. Sebelum melakukan percobaan, catat suhu dan tekanan ruang. Pada barometer terbaca tekanan sebesar 759 mmHg dan suhu sebesar 27 derajat Celcius. Setelah mencatat suhu dan tekanan ruang, pastikan selang pada manometer terpasang dengan baik. Selanjutnya, atur kedudukan water pass pada kondisi seimbang seperti ini. Lalu, atur posisi troli pengukur tekanan pada posisi A dengan luas penampang 0,02 meter kuadrat.
Selanjutnya, nyalakan power supply dan atur tegangan keluarnya. Tunggu hingga cairan naik. Lalu, jika cairan sudah naik, tata tekanan manometer pada pengukuran dan gunakanlah mistar untuk membantu pembacaan manometer. Pada manometer terbaca tekanan sebesar 50,5 Pascal. Selanjutnya, geser troli pengukur tekanan pada posisi B, C, D, E, dan F dan catat kembali pada tabel pengamatan. Ulangi hasil percobaan ini untuk level tegangan yang berlainan. Setelah melakukan percobaan, catat kembali suhu dan tekanan ruang. Pada barometer terbaca tekanan sebesar 759 mmHg dan suhu sebesar 28 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membahas tugas akhir. Untuk tugas akhir nomor 1, konversi tekanan pada manometer menjadi kecepatan fluida menggunakan rumus V sama dengan akar 2P per rho, di mana V adalah kecepatan, P adalah tekanan, dan rho adalah massa jenis udara sebesar 1,2 kg per meter kubik. Selanjutnya untuk nomor 2, buatlah grafik tekanan dinamis terhadap posisi ruas penampang. Di sini pada sumbu X itu untuk luas penampang meter kuadrat dan untuk sumbu Y itu adalah tekanan satuannya Pascal. Selanjutnya untuk tugas akhir nomor 3, buatlah grafik kecepatan fluida terhadap posisi luas penampang. Di sini pada sumbu X untuk luas penampang meter kuadrat dan untuk sumbu Y-nya itu adalah kecepatan meter per second. Selanjutnya untuk tugas akhir nomor 4, hitung debit fluida untuk setiap posisi dengan rumus I sama dengan V dikali A, di mana V itu adalah kecepatan dan A adalah luas penampang. Selanjutnya untuk nomor 5, buat grafik hubungan debit fluida terhadap posisi luas penampang. Di sini untuk sumbu X untuk luas penampang meter kuadrat dan untuk sumbu Y-nya untuk I atau debit dengan satuan meter kubik per second. Untuk nomor 6, berdasarkan soal nomor 4, carilah hubungan antara debit fluida dan luas penampang. Di sini kalian menganalisis dari rumus Q sama dengan V kali A dan gunakan analisa kalian sendiri. Sekian pelajaran praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar Modul Bernoulli. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby di kelas MSD masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya, untuk materi modul 5 percobaan Bernoulli nanti akan diteruskan oleh Kak Dwi. Jadi untuk Kak Dwi saya beri waktunya. Oke, terima kasih Bang Aris. Suara saya sudah masuk? Sudah. Sudah, Kak. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Selviani. Saya di sini perwakilan asisten Laboratorium Fisika Dasar yang akan menjelaskan tentang modul 5. Saya harap untuk semuanya dapat aktif ya, soalnya keaktifan di sini sangat dinilai. Jika ingin nanti menjawab pertanyaan, mohon gunakan via dan kenalkan nama. Oke, PPT saya sudah masuk. Sudah, Kak. Oke, di sini kita akan membahas tentang modul 5 Fisika Mekanika Fluida dan Panas, yang berjudul Bernoulli. Nah,
Di praktikum modul 5 ini ada 3 tujuan. Ada yang bisa bantu saya? Yang tahu tujuannya? Silakan yang ingin menjawab. Oke, ada nggak Asasmi Anggra ini? Izin menjawab, Kak. Iya, saya Asami. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asami Anggraini dengan NIM 2020-11251. Izin menjawab pertanyaan mengenai tujuan percobaan Bernoulli. Oke, silahkan. Yang pertama itu adalah mempelajari hubungan luas penampang terhadap tekanan fluida. Yang kedua, mempelajari hubungan luas penampang terhadap kecepatan fluida. Dan yang ketiga, memverifikasi atau memvalidasi persamaan kontinuitas fluida menggunakan persamaan Bernoulli. Oke, benar banget ya tujuannya. Itu udah ada di modul juga. Jadi kalian bisa baca nih. Tujuan yang pertama itu adalah mempelajari hubungan luas penampang terhadap tekanan fluida. Nah, di praktikum ini gimana sih kita ngebuktiinnya untuk tujuan yang pertama nih? Nanti akan didapatkan di data pengamatan yang dihasilkan dari percobaan ini. Di mana nanti akan dihasilkan tekanan dan luas penampang. Di situ kita dapat melihat apa sih hubungan luas penampang terhadap tekanan fluida. Nih, dari rumus ini aja kita bisa lihat bahwa hubungan luas penampang dengan tekanan fluida itu berbanding terbalik. Di mana jika luas penampangnya makin besar, maka tekanan yang dihasilkan malah kebalikan, itu makin kecil. Begitu pula sebaliknya. Untuk yang kedua, tujuan yang kedua, mempelajari hubungan luas penampang terhadap kecepatan fluida. Nih, di sini kita mau tahu apa sih hubungan luas penampang itu terhadap kecepatan. Dapat kita lihat dari rumus ini. Ada rumus kecepatan sama dengan 2P per O, di mana dari penurunan rumus ini kita dapat lihat bahwa hubungan kecepatan dengan luas penampang itu sama dengan hubungan dengan tekanan, yaitu berbanding terbalik. Oke, untuk yang tujuan yang ketiga itu memverifikasi atau memvalidasi persamaan kontinuitas fluida menggunakan persamaan Bernoulli. Nah, apa sih maksudnya? Oke, di sini maksudnya itu kita dengan persamaan Bernoulli dapat membuktikan persamaan kontinuitas. Nanti di selanjutnya akan kita bahas apa itu persamaan kontinuitas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, saya rasa cukup. Lanjut ke alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Tadi di video udah sempat dijelasin sama Kak Elita apa aja alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Nih, ada 8 alat dan bahan yang digunakan. Ada yang bisa bantu sebutin apa aja nama alat-alatnya? Namanya aja deh. Oke, silakan. Oke, Pasca Fernando, silakan. Perkenalkan, nama saya Pasca Fernando dengan NIM 2020-11258. Alat dan bahan yang digunakan ialah 1. Manometer, 2. Lorong udara, 3. Kipas penghisap, 4. Power supply, 5. Water pass, 6. Troli pengukur tekanan udara, 7. Petroleum jelly, 8. Mistar. Oke, benar banget ya yang disebutin temennya. Yang pertama itu ada manometer, yang kedua itu lorong udara, ketiga itu kipas penghisap, kemudian power supply, ada water pass, troli pengukuran tekanan udara, petroleum jelly, dan mistar. Nah, tadi udah disebutin nih nama alat dan bahan. Ada yang tahu nggak fungsi masing-masing alat ini apa? Silakan jika ingin ada yang tahu. Fungsi dari masing-masing alatnya. Tadi udah sempat dijelasin di video. Oke, sepertinya tidak ada, ya udah akan saya jelasin ya. Nah, untuk manometer sendiri
Ini digunakan untuk menentukan tekanan dari udara itu, di mana di sini manometer yang kita gunakan adalah manometer tertutup. Yang kedua ini lorong udara, di mana lorong udara adalah tempat kita untuk mengamati tekanannya. Kemudian ada 3 itu kipas penghisap udara. Nah, power supply ini digunakan untuk mengatur memberikan tegangan. Nah, di sini bisa juga fungsinya sebagai variasi dari kecepatan udara itu sendiri. Oke, yang kelima ini ada water pass. Nah, water pass ini digunakan untuk mengukur kedataran dari manometer. Nah, water pass ini terletaknya di manometer di bagian bawah sini. Nah, manometer dikatakan sudah datar apabila nih bagian kolom udara yang di tengah ini sudah tepat berada di sini atau di tengah manometer. Kemudian troli pengukur tekanan udara ini digunakan untuk memvariasikan los penampang. Bisa dilihat dari lorong udara di sini, ini ada bagian yang menanjak. Nah, ini nanti yang digunakan untuk memvariasikan los penampangnya, di mana ini ada A, B, C, D, dan F. Di sini los penampangnya berbeda-beda. Oke, yang ketujuh itu petroleum jelly digunakan sebagai pelumas. Di sini digunakan di selang ini agar tidak ada udara yang masuk ataupun yang keluar. Dan yang ke-8 itu mistar. Di sini digunakan untuk mengukur lebih teliti dari pembacaan di manometer. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya tentang alat dan bahan? Saya rasa cukup, kita lanjut. Ini sedikit sejarah singkat tentang persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Nah, salah satu penemuannya yang penting itu adalah yaitu persamaan Bernoulli, di mana dia menyatakan bahwa asas Bernoulli menyatakan pada pipa mendatar tekanan fluida paling besar ada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil. Sebaliknya tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling besar. Oke, kita lanjut. Ini bunyi hukum rumus Bernoulli, di mana P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan. Nah, di sini udah ada nih rumusnya. Ada yang tahu nggak bunyi hukum Bernoulli itu apa? Silakan. Oke, Muhammad Fikri, silakan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan P, energi kinetik per satuan volume 1/2 P V pangkat 2, dan energi potensial per satuan volume P GH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Oke, sudah. Oke, benar ya maksudnya. Nah, ini hukum Bernoulli menyatakan kecepatan kenaikan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan penurunan energi potensial. Tadi yang dibilang temannya juga nggak salah ya. Jadi tekanan hukum Bernoulli itu bisa kita lihat dari pernyataan di sini kan, jika terjadi kenaikan aliran fluida maka akan menyebabkan penurunan tekanan yang diikuti dengan penurunan energi potensial. Di sini energi potensialnya rho GH. Kita dapat lihat bahwa dari rumus ini tekanan, energi kinetik, dan energi potensial sama dengan konstan. Oke, kita lanjut. Nih, kita bahas tentang Bernoulli dan tadi udah sempat disinggung tentang fluida. Ada yang tahu nggak fluida itu apa? Oke, Rumania Adelia, silahkan. Perkenalkan Kak, nama saya Rumania Adelia dengan NIM 2020-11239. Izin menjawab pengertian fluida, Kak. Oke, silahkan. Pengertian fluida sendiri adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Menurut saya, Kak. Oke, terima kasih. Oke, fluida itu sendiri adalah jenis zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk, baik itu gas ataupun cairan. Nah, kemudian ada jenis-jenis fluida. Ada yang tahu jenis-jenis fluida apa? Apa aja di sini? Silahkan untuk Tarisa Amelia.
Ya Kak, izin menjawab. Silakan. Jenis fluida itu ada 4 Kak. Pertama fluida statik, kedua fluida Newton, ketiga fluida yang bukan Newton, dan yang keempat fluida viskoelastik. Oke, sudah. Iya Kak. Oke, mungkin ada yang mau memberi pendapat lain? Silakan. Nadila, silakan Nadila. Oke, Nadila ada? Oke, sepertinya tidak ada. Kita ganti Pak Rizky, silakan. Iya Kak, perkenalkan nama saya Farsi Cornelius dengan NIM 202011226266. Izin menjawab Kak. Oke, silakan. Jenis fluida yang saya contohkan di sini adalah zat cair, gas, air, dan udara. Terima kasih. Oke. Ini Kak, ya. mau nambah lagi Ya. Oke, silakan. Siapa tadi? Darisa Kak, Darisa. Oh ya, silakan. Yang saya cari barusan itu jenis fluida itu ada 2. Ada fluida statis dan fluida dinamis. Oke, benar ya. Jadi jenis fluida di sini ada 2, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Di mana fluida statis itu adalah fluida dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis fluida dalam keadaan bergerak. Nah, contohnya fluida statis ini bisa ada air di dalam gelas ataupun air di dalam bak. Kemudian kalau contoh fluida dinamis ini bisa juga dengan aliran sungai ya. Oke, selanjutnya ada sifat nih, ada sifat-sifat fluida. Ini udah sempat disinggung nih di pengertiannya. Ada yang tahu nggak sifat-sifat fluida itu ada apa aja? Oke, Reza Marwesi silahkan. Izin menjawab Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Marwesi dengan NIM 2020113666. Oke, silahkan. Izin menjawab fluida Kak. Ya, sifat-sifatnya ya. Oke, silahkan. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir. Cukup. Oke, benar ya, salah satunya itu nih. Sifat fluida itu ada 3. Yang pertama mengalami perubahan bentuk, bisa mengalir dan memiliki kemampuan menempati suatu wadah ataupun ruang. Jadi ini udah sempat disinggung nih di pengertiannya. Zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk. Oke. Selanjutnya kita bahas nih istilah-istilah yang ada di praktikum ini. Ada yang tahu nggak debit fluida itu apa? Silakan Restri Rahman. Siapa ini? Oke. Restri, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ristri Rahman Nitya Budi, NIM 2020112231. Izin menjawab, Pak. Oke. Debit fluida adalah volume fluida yang mengalir melalui suatu penumpang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Oke, benar ya. Jadi debit fluida itu banyaknya volume fluida yang mengalir tiap satu satuan waktu. Nah, selanjutnya ada viskositas. Ada yang tahu nggak apa itu viskositas? Ilham Jaya, silakan Ilham Jaya. Izin untuk menjawab Kak. Perkenalkan nama saya Ilham Jaya Pratama, NIM 11280. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Ya, viskositas itu adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu fluida. Nih yang terakhir nih, ada kontinuitas. Tadi udah kita sempat singgung sedikit di tujuan untuk persamaannya. Di sini kita mau tahu itu kontinuitas itu sendiri apa sih? Oke, silakan Mangaratua, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Mangaratua Simatupang dengan NIM 2020111250. Izin menjawab, Kak. Kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lainnya.
Oke, terima kasih ya. Itu benar ya kalau untuk persamaannya. Nah, untuk kontinuitas itu sendiri adalah debit fluida yang mengalir selalu konstan. Sebenarnya ini sudah masuk ke persamaannya, tapi untuk kontinuitas itu sendiri itu adalah pengertiannya debit fluida yang mengalir selalu konstan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, saya anggap cukup ya. Lah, tadi kita sudah, oke silakan Terry Dodo, kenapa? Kak mau nanya Kak, tadi yang kontinuitas itu maksudnya yang mengalir selalu konstan. Coba jelasin Kak gimana maksudnya Kak konstan. Oke, nanti kita akan bahas di persamaannya ya. Nih, selanjutnya ini ada persamaan kontinuitas. Nah, tadi kan udah kita sempat singgung tuh di tujuan. Apa sih? Kita memvalidasi atau memverifikasi persamaan kontinuitas melalui persamaan Bernoulli. Nah, di sini kita akan bahas persamaan kontinuitas. Apa sih rumusnya nih? A1 V1 sama dengan A2 V2 atau bisa kita katakan A kali V itu kan rumusnya debit. Nah, jadi kan tadi kan dari kontinuitas itu sendiri adalah debit fluida yang mengalir selalu konstan. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk aliran ini dari persamaan ini kita tahu kalau misalnya debit yang mengalir di setiap aliran ini, maksudnya di aliran ini melalui persamaan ini itu selalu konstan. Kita lihat apa itu persamaan kontinuitas nih. Persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida adalah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini kan dari persamaan kita tahu kan kalau menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini ada persamaan A1 V1 sama dengan A2 V2. Bisa kita katakan bahwa debit yang ada di sini sama dengan yang ini. Makanya dikatakan bahwa kontinuitas itu aliran debitnya selalu konstan gitu. Ada yang kurang jelas atau gimana? Terry Dodo? Nanti akan kita buktikan. Jelas, Kak. Oke, nanti kita akan buktikan di tugas akhir. Nanti kita akan mencari debit apakah benar debitnya konstan atau tidak. Oke, lanjut ke. Nah, ini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau kasih contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana aja, satu orang. Oke, Eliezer silahkan. Oke. Nama saya Eliezer Nisa Budianto. Saya ingin menjawab pertanyaan kakak tadi ya. Oke, silahkan. Salah satu contohnya adalah terobong asap, Kak. Semprotan nyamuk, prinsip kerja karburator motor dan mobil, kontrol suhu pemanas ruangan, dan mekanisme aliran darah dalam sistem sirkulasi darah. Oke, bener ya. Thank you, Kak. Oke, jadi ini ada contoh yang sangat sederhana yang mungkin sering kita temui ya. Tadi udah bener kata temennya, mungkin masih banyak banget contoh-contohnya. Ini ada 2 contoh yang kakak kasih tahu, yang sering banget kita jumpai ya. Ini yang pertama itu aliran air yang keluar dari keran, dan yang kedua itu pancaran air pada selang yang ujungnya dipersempit. Tadi kan kita udah di tujuan udah tahu kan hubungan tekanan dengan luas penampang. Di mana di sini nih pancaran air pada selang yang ujungnya dipersempit. Jika luas penampangnya dipersempit, maka tekanan yang dihasilkan maka sebaliknya akan besar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, silakan Terry Dodo. Baik Kak, izin bertanya Kak. Perkenalkan nama saya Terry Dodo Siboya dengan NIM 2020111345. Saya ingin bertanya mengenai penerapan dan pengaplikasian persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari tentang saluran pemanas ke ruangan. Itu hubungannya dengan persamaannya ada di mana ya Kak? Bisa dijelasin nggak Kak? Apa gimana? Kan kemarin saya cari internet itu ada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari itu salah satu contohnya saluran ke pemanas ruangan. Saya masih bingung Kak di mana penerapan persamaan kontinuitasnya Kak.
Oke, kalau untuk saluran pemanas ruangan, Kakak juga baru dengar ya kalau untuk contoh itunya. Tunggu ya, mungkin asisten lain ada yang udah pernah dengar, soalnya Kakak juga baru dengar kalau misalnya dari saluran ke pemanas ruangan itu. Untuk asisten Itu lain aku lihat mungkin di internet kemarin, Kak. Oke. Untuk pertanyaannya, Kakak simpen dulu soalnya Kakak juga baru dengar. Soalnya kebanyakan kalau misalnya untuk Bernoulli itu yang sederhananya ini ataupun di contohnya itu ada di pesawat. Mungkin asisten lain ada yang bisa membantu. Untuk pertanyaannya Kakak tampung dulu ya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya mau nanya satu lagi, boleh nggak, Kak? Oke, silakan. Saya mau nanya tentang pengaplikasian fluida atau persamaan kontinuitas di bidang elektro apa aja ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oh, oke. Untuk yang di bidang elektro. Kak Dwi mungkin izin membantu menjawab. Oke, silakan Bang. Ya, jadi untuk yang TERI ya, kan tadi yang pertama salah satu contoh penerapannya yang mengenai pemanas ya. Oke, mungkin untuk pemanas salah satu contoh penerapannya mungkin dari perbedaan los penampangnya. Misal di mungkin di cerobong ataupun biasa pemanas kan ada cerobong gitu kan. Nah, itu penerapan kontinuitasnya mungkin dari si perbedaan luas penampang. Misal di sumbernya pertama si luas penampang untuk menyalurkan panasnya itu misal lebih besar dibandingkan yang dikeluarkan kan. Berarti kan kalau misalkan luas penampangnya besar, dia tekanannya kan berbanding terbalik kan. Jadi penerapannya hanya di itunya aja sih, Dek. Jadi perbedaan luas penampang antara misalkan saluran 1 ke saluran 2 gitu aja. Terus kalau misalkan salah satu contoh penerapan yang di elektro, mungkin itu ada di pembangkit. Di pembangkit misalkan di boiler. Nah, di boiler kan di situ kan pada saat kita ingin membakar batu bara kan awalnya kan harus dihaluskan kan. Nah, batu bara itu kemudian disemprotkan dan dengan tekanan yang tinggi, berarti kan otomatis dari yang awalnya misalkan punya luas penampang yang besar terus dikecilkan, otomatis tekanannya semakin besar kan. Pas lagi di suatu penampang yang kecil, jadi kita memanfaatkan si luas penampang yang kecil untuk memberi tekanan pada misalkan yang batu bara yang telah dihaluskan, ataupun pada saat uap air yang misalkan sudah panas. Sedangkan kan kalau misalkan di PLTU kita membutuhkan uap kering ataupun uap kering yang bertekanan tinggi kan agar dapat memutarkan turbin. Nah, jadi kita juga bisa memanfaatkan si kontinuitas ini jadi dengan memberi tekanan lebih pada si uap air tersebut agar memiliki tekanan, yaitu dengan memanfaatkan luas penampang. Seperti itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ferry. Baik, Kak, terima kasih, Kak, sudah sangat jelas. Oke. Udah jelas. Makasih Bang Aris. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Cukup. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh data pengamatan dari
percobaan ini. Nah, di sini ada dua siklus pertama dan siklus kedua. Apa sih bedanya siklus pertama dan siklus kedua? Nah, bedanya itu dari kecepatan udaranya. Untuk siklus kedua itu kecepatan udaranya lebih tinggi daripada siklus pertama. Oke, nah di sini tadi udah dijelasin kalau kita memvariasikan luas penampang. Nah, di sini nih ada posisi A, B, C, D, E, F. Ini luas penampangnya berbeda-beda. Tadi udah sempat saya kasih tunjuk di bagian alat dan bahan di mana sih posisinya luas penampang dan lain sebagai luas penampangnya itu kenapa berbeda-beda. Tadi udah sempat lihat. Nah, di sini ada tekanan dan luas penampang yang dihasilkan. Nah, coba ada yang bisa nggak bantu jelasin hubungan luas penampang dengan tekanan dari data pengamatan yang Oke, ada yang bisa bantu saya? Oke, silakan Terry Dodo. Kak, mungkin kalau untuk hubungannya semakin dari data pengamatan ini semakin kecil luas penampangnya, maka tekanannya semakin besar. Sebaliknya juga sebegitu, Kak. Terima kasih. Oke, benar ya. Benar banget. Di sini udah kelihatan kalau luas penampang itu berbanding terbalik dengan tekanan. Tadi berarti tujuan pertama kita sudah terbukti di mana luas penampang dengan tekanan itu berbanding terbalik. Nah, di sini ada siklus kedua nih. Apa sih bedanya hasil tekanan yang dihasilkan pada siklus kedua? Nih, pada siklus kedua dengan luas penampang yang sama itu nilai tekanannya semakin besar. Jadi tekanan dengan kecepatannya itu berbanding lurus, sedangkan kecepatan dengan luas penampang itu berbanding terbalik, sama seperti sebelumnya. Oke, sampai di sini data pengamatannya ada yang mau ditanya? Ini Terry Dodo. Oh, bukan yang tadi ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanya tentang data pengamatan? Oke, sepertinya sudah cukup. Kita lanjut ke tugas akhir. Nih, tadi udah dijelasin di video tentang tugas akhir. Mungkin kalau videonya putus-putus ataupun nggak kedengeran, nanti bisa ditonton lagi di YouTube ya. Nah, di sini nomor 1 itu tinggal mengkonversikan tekanan menjadi kecepatan. Nah, ini udah ada rumusnya, tadi udah sempat disinggung juga di tujuan. Nah, untuk yang kedua, ketiga, dan kelima ini membuat grafik. Nanti di slide selanjutnya akan saya kasih tahu grafik yang benar itu seperti apa. Nah, di nomor 4 ini hitung debit fluida untuk setiap posisi. Nah, di sini nanti kalian akan dapat membuktikan yang tadi yang ditanya, maksud dari kontinuitas itu yang aliran debitnya selalu konstan, itu gimana nanti kebukti di sini. Apakah benar itu konstan atau tidak. Nah, untuk yang nomor 6 ini, kalian analisa dari hubungan debit dengan luas penampang. Oke, untuk tugas akhir ada yang mau ditanya? Ya, silakan Farikski. Saya Farsi Cornelius dengan NIM 2020111266 ingin bertanya, Kak. Oke, silakan. Itu kan nomor 2, 3, sama 5 kan disuruh buat grafik, Kak. Iya. Terus di data pengamatan kan ada 2 siklus. Berarti kita buat 2 grafik ya, Kak? Iya. Benar ya. Jadi kan ini kan bola grafik tekanan dengan luas penampang. Nah, di sana kan di data pengamatan ada 2 siklus pertama dan siklus kedua. Di situ kita mau lihat nih tekanan untuk siklus pertama itu gimana grafiknya, berbanding lurus kah, berbanding terbalik kah, atau gimana. Nah, untuk yang siklus kedua juga seperti itu, sama. Oke, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanya tentang tugas akhir? Oh iya, Kak. Izin bertanya lagi, Kak. Oke, silakan. Itu nanti grafiknya ditulis tangan atau diketik, Kak?
kayak kemarin. Oke, untuk grafik ini nih akan saya kasih tahu di slide ini. Nah, ini contoh grafik yang benar. Jadi grafik itu boleh di print ataupun langsung dari Excel-nya. Nah, tapi dimasukin ke lembar kerja. Jadi apa aja komponen yang benar dalam grafik itu yang pertama ada judul. Tadi ini salah satu contohnya. Tadi yang nomor 2 kan grafik hubungan tekanan terhadap luas penampang. Ini ada judulnya, kemudian di sumbu Y-nya ada keterangannya apa. Misalnya ini tekanan, satuannya apa? Pascal. Kemudian yang ini lanjut untuk sumbu X-nya tadi hubungan tekanan terhadap luas penampang. Kemudian yang di sumbu X-nya kita kasih keterangan luas penampang dengan satuannya. Nah, untuk grafik ini boleh di print ataupun tidak di print tidak apa-apa, yang penting jangan ditulis tangan ya. Soalnya nanti skalanya akan acak-acakan dan kalian tidak tahu yang mana yang linearnya, oke? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, untuk grafik ada yang masih bingung mungkin? Ya silakan Teri Dodo. Kak mau nanya itu cara menentuin titik-titiknya gimana ya, Kak? Titik-titik gimana ya? Ini titik Ini? yang Ini? iya yang itu, Kak. Oh, nanti ini buatnya di Excel. Nanti kalian bisa cari tutorialnya buat grafik di YouTube ataupun di internet ya. Itu biasanya lengkap banget. Nanti buatnya itu di Excel. Nanti mungkin kalian bisa cari sendiri. Tapi kalian yang penting sudah tahu gimana contoh grafik yang benarnya. Oke? Oh gitu ya, Kak. Makasih, Kak. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, boleh chat asistennya masing-masing ya untuk nanya. Oke, untuk grafik sudah? Atau ada yang masih mau ditanya? Oke, saya rasa cukup. Nah, kemudian kesimpulan. Saya mau minta 2 orang untuk kasih kesimpulan praktikum kita hari ini. Silakan. Silakan. Atau saya akan tunjuk 2 orang ya. Oke, yang pertama itu Fateh Sidik ada? Halo? Fateh Sidik ada? Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut. Maulana Fadlan ada? Maulana Fadlan ada? Suara saya masuk kan? Halo? Masuk, Kak. Masuk, Kak. Masuk, Kak. Oke, Maulana Fadlan ada? Oke, coba untuk Cut Ifatul ada? Ada, Kak. Oke, silakan kasih kesimpulan untuk praktikum ini. Jadi pada praktikum ini kita mempelajari persamaan Bernoulli, yaitu yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Dan juga dapat dibuktikan bahwa semakin besar tekanan terhadap fluida, maka semakin kecil juga luas penampangnya. Dan semakin besar kecepatan, semakin kecil luas penampangnya. Oke, cukup. Itu dulu, Kak. Iya. Terima kasih. Oke, satu lagi. Saya minta Raihan Errahman ada? Raihan ada?
Halo. Oke. Raihan? Halo. Halo. Iya, Mas. Iya, masuk. Silahkan. Silahkan, Raihan. Oke, sepertinya jaringannya. Oke, Ahmad Ananda Yuda ada? Hadir Kak, hadir. Oke, silakan beri kesimpulannya. Silakan Ahmad Ananda. Maaf Kak, tadi soalnya agak susah dengar Kak, jaringannya susah Kak. Jadi nggak begitu terdengar Kak. Oke, jadi bisa beri kesimpulan yang kamu dapat aja dari praktikum ini? Gimana? Ahmad Ananda Yuda? Iya Kak. Kesimpulan yang kamu dapat aja, apapun menurut kamu. Oh, kesimpulan yang didapatkan dari praktikum yang modul berjudul Hukum Bernoulli, yaitu bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Jadi intinya tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Oke, terima kasih. Atau ada yang mau ditambah? Cukup. Oke, terima kasih untuk Ahmad Ananda Yuda dan Cut Ifatul. Sampai sini ada yang masih mau ditanya tentang praktikumnya? Ataupun tugas akhir, data pengamatan, laporan? Cukup. Mungkin untuk asisten yang berjaga ada yang mau ditambahkan? Saya tambahin sedikit ya Dwi. Oke, silakan Pak Kiki. Oke, nah sekarang ini jurusan teknik elektro ya. Kalau kita lihat fluida ini memang kesannya tidak akan langsung berhubungan dengan jurusan yang Anda sekarang sedang pelajari. Tapi ketika Anda nanti melanjutkan masa studi, lalu misal mengambil konsentrasi di bidang pembangkitan. Nah, materi fluida ini akan sangat banyak kaitannya dengan bidang-bidang pembangkitan dari mulai PLTA, PLTGU, PLT mikrohidro. Nah, di pembangkit-pembangkit yang sudah saya sebutkan tadi, faktor-faktor dari fluida ini akan sangat mempengaruhi pada besar daya dan juga stabilitas daya yang dihasilkan. Jadi masalah Bernoulli, kontinuitas, penerapan hukum Bernoulli itu sangat erat kaitannya dengan pembangkit yang memanfaatkan fluida untuk sumber energi ataupun fluida untuk sistem pengalir dalam sistem di dalam pembangkitan. Contohnya kalau di PLTA sistem energinya kan diambil dari energi potensial fluida, dalam hal ini air. Nah, terus yang PLTA ini kan ada PLTA normal dan juga ada PLTA mikrohidro. Apa sih yang membedakan? Yang pertama adalah dari
debit air yang ada di bendungan masing-masing. Nah, pada bendungan dengan debit air besar seperti PLTA pada normalnya itu biasanya menggunakan diameter yang relatif besar dikarenakan digunakan untuk menggerakkan turbin-turbin yang punya daya dan punya inersia yang besar. Jadi kalau di PLTA besar itu bisa jadi turbinnya dibuat geraknya tidak terlalu cepat tapi turbinnya berat. Karena turbinnya sudah sangat besar. Kalau Anda nanti main ke Saguling dan sebagainya, turbinnya itu bisa jadi sebesar gedung kita ini nih. Nah, sedangkan pada PLTA mikrohidro, dikarenakan debitnya yang tidak terlalu besar, itu biasanya dimanfaatkan pipa-pipa dengan ukuran yang kecil, tapi dengan tujuan kecepatannya tinggi, karena mereka akan diminta untuk memutarkan turbin-turbin kecil, jumlahnya agak banyak, dan kecepatannya kecepatan tinggi. Jadi turbin juga punya kecepatan optimal untuk bekerja di kecepatan yang berbeda-beda. Biasanya turbin-turbin besar kecepatannya tidak terlalu tinggi, sedangkan turbin-turbin yang kecil itu memanfaatkan kecepatan yang tinggi. Itu untuk yang memanfaatkan fluida sebagai sumber energi. Ada juga yang memanfaatkan fluida sebagai sistem penggerak. Misal di PLTGU, kita kan masih banyak tuh yang pakai batu bara. Sumber energinya dari apa? Pembakaran batu bara digunakan untuk memanaskan air. Nanti air yang bertekanan ini akan dialirkan untuk menggerakkan turbin. Nah, laju pergerakan turbin ini selain diatur dari banyaknya batu bara yang dibakar tiap satuan waktu, diatur juga laju alirannya dari diameter pipa penyalur gas bertekanan tinggi ini. Dikarenakan pada saat-saat tertentu bisa jadi tekanannya turun. Ketika tekanannya turun, kita biasanya dilakukan pengecilan diameter untuk meningkatkan kecepatan, ataupun ketika tekanannya naik biasanya si pipanya itu agak dibuka sedikit katupnya, selain untuk membuang tekanan berlebih juga untuk membuat dia dapat mengalir lebih lancar. Jadi nanti ketika Anda sudah pelajari selanjutnya, terlebih yang mengambil tema-tema tadi, pembangkitan, PLTA, PLTGU, akan banyak sekali materi mengenai fluida di dalam sana. Dan yang dipelajari di sini ini masih baru tingkat dasarnya saja. Nanti Anda akan pelajari lebih lanjut lagi di materi-materi yang akan datang. Nah, kalau dari saya sekian. Sama ini nih, mungkin saya tambahkan sedikit ya untuk grafik. Kalau kalian membuat grafik, ini sudah relatif benar, hanya ada satu kekurangan kecil yaitu di 0,02. Nah, kalau kalian lihat ini dari depan, itu di belakang koma ada berapa angka? 3 angka kan? 014, 015, 016, 017. Nah, walaupun ini hanya 0,02, kalian sebaiknya menuliskan dengan 0,020. Supaya dari awal sampai akhir kalian konsisten menunjukkan ketelitiannya adalah 3 angka di belakang koma. Jadi ini tambahan saja supaya nanti jadi nilai tambah di grafik yang sudah kalian buat. Oke. Kalau dari saya sekian. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Pak Kiki. Mungkin asisten lain ada yang mau menambahkan? Cukup. Oke, praktikumnya udah selesai ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Aris. Oke, terima kasih Kak Dwi dan juga terima kasih untuk Pak Kiki atas penjelasannya. Untuk tadi Pak Sidik, kenapa Tesan? Maaf Kak, nama saya tadi ditutup ya? Iya. Tadi lagi buang air kecil Kak, jadi nggak sempat jawab. Oh iya. Sudah. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke absensi. Yang merasa belum diabsen bisa gunakan fitur raise-hand-nya. Oke, ditunggu untuk
praktikan yang merasa belum dipanggil ataupun belum di absen. Oke, untuk yang resen bisa langsung dinyalakan kameranya. Oke. Yang pertama dari Dodo, NIM-nya berapa? NIM-nya berapa? 2020 11345. 345. Oke, sudah dari Dodo. Selanjutnya Makasih, Fajar Bang. Faizin. Ya, sama-sama. 2020 11 247, Bang. 247. Oke, Fajar Faizin sudah. Selanjutnya Aham Setiadi. Ada Eka, NIM-nya 2020 11 230. 230. Oke, sudah. Selanjutnya Fateh Sidik. NIM-nya 11 234. ya, bisa diulang. 2020 11 236. 236. Oke. Sudah. Selanjutnya Muhammad Hadafi. 2019 11 013. 013. Oke, sudah. Kemudian Nadila Tuharia. Hadir, Kak. 2020 NIM-nya 11 254. 254. Oke, sudah. Selanjutnya Fahri Ibrahim. Fahri Ibrahim. Oke, gue sudah ketemu. Oke. Jadi saya ingin mengkonfirmasi ulang yang belum ataupun tidak hadir pada modul 5 ini. Pertama ada Yosua Juliano, kemudian Ahmad Ananda Yuda. Ahmad Ananda Yuda. Hadir, Bang. Sudah langsung dinyalakan kameranya. Sudah dinyalakan. Udah, Bang. Di saya belum muncul. Udah, Bang. Oke, sudah. Oke. Jadi saya mau konfirmasi ulang ada Yosua Juliano, kemudian Immanuel Rivaldi, selanjutnya Binsa Ricardo, dan yang terakhir Excel Octavianus. Oke, jadi itu ya. Dan saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan laporan modul 5 percobaan Bernoulli-nya. Dan jika misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai praktikum atau pengerjaan laporan, bisa tanyakan ke asisten masing-masing. Data pengamatan sudah dikirimkan pada assignment-nya. Jangan lupa dikerjakan, dan maksimal pengerjaan adalah +3. Lebih dari itu
maka kami akan memberlakukan pengurangan sepertujuh setiap harinya. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih, Bang.